اللهم صل وسلم وبارك عليه يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك Bapak Ibu sekalian, ini malam pengajian, laksanakan kita jalan menuju surga pilihan. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Buka mata, buka hati, pelajaran yang kita kaji, jauhkan pikiran dengki, segala jangan benci. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Insyaallah kita dapati ilmu manfaat sampai mati, berjalan lalu berlari, meninggalkan yang Tuhan benci. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Mari kembali berlari menuju ridha ilahi, semoga Allah ridhoi apa yang kita jalani. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala aidan wa idza waqa'a al-qawlu 'alaihim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin, para jamaah, bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih disempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih bisa melangkahkan kaki kita dari nikmat yang Allah berikan hingga kita sampai ke majlis ta'lim Raudhah min Riyadhil Jannah. Maka tidak ada kata, tidak ada ucap yang paling indah pada malam hari ini selain kita bersama-sama mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita berupa nikmat iman dan Islam, nikmat sehat jasmani dan rohani, nikmat panjang umur yang barakah, nikmat rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, nikmat putra-putri yang saleh dan salihah, dan nikmat rizki yang halal dan thayyibah. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan Nabi Yuna, Nabi besar kita Muhammad, yang telah membimbing, membina, membawa kita dari zaman kegelapan hingga ke zaman yang terang benderang, minal dhulumati ilan nur, hingga kita selaku umatnya masih dapat mengikuti jejak langkah Nabi Yuna, Nabi besar kita Muhammad, mengikuti sunnah-sunnahnya dan menjalankan fatwa-fatwanya. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih duduk bersimpuh, bermuajahah untuk bersama-sama bermudzakarah membaca kitab Tanwirul Qulub. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyati ajma'in, khususan ila hadrati Syekh Al-Faqih Al-Alamah Al-Maghfurlah Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi rahimahullahu ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, minggu yang lalu kita masih di fasal as-sa'ah, yaitu tentang qiyamah sughra dan qiyamah kubra. Qiyamah sughra sudah kita baca dari beberapa hal tanda-tanda, alamat, ciri-ciri kiamat sughra. Lalu kemudian kini tiba saatnya pada tanda-tanda atau alamat kiamat kubra. Kiamat kubra yang pertama adalah munculnya Imam Mahdi, yang kedua yaitu munculnya Dajjal, yang ketiga yaitu munculnya Isa alaihis salam, dan saatnya sekarang adalah yang keempat yaitu munculnya Ya'juj wa Ma'juj. Ya, kita ketahui bahwa minggu yang lalu Imam Mahdi wafat dan disolatkan oleh Isa alaihis salam dan dimakamkan, dikuburkan di tempat dekat dengan
Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Lalu kemudian wafat Musa gede nggak hujannya? Imam Mahdi wafat dimakamkan di Baitul Maqdis. Beberapa waktu kemudian lalu Isya wafat dan dimakamkan di dekat makam Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabi'uha, tanda-tanda kiamat kubra yang keempat, khuruju Ya'juj wa Ma'juj, munculnya Ya'juj wa Ma'juj. Apa sih Ya'juj wa Ma'juj itu? Siapa beliau? Wahum biwaladi Yafis bin Nuh alaihi salam. Ya'juj wa Ma'juj adalah mereka makhluk dari keturunan Yafis bin Nuh alaihi salam. Wahum firaqu kasirah mukhtalifah, mereka berkelompok sangat besar, berkelompok sangat banyak, sehingga ia banyak berkhalifah, mukhtalifah, yaitu berbeda pendapat. Wa ba'da khurujihim lil fasadi yuhillahu ta'ala ila Isa alaihi salam. Lalu kemudian setelah turun munculnya itu Ya'juj dan Ma'juj lil fasadi, ya, untuk melakukan berbuat kerusakan, yaitu melakukan kerusakan di muka bumi, sehingga Allah mewahyukan, Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan ila Isa alaihi salam, kepada Nabi Isa alaihi. Bagaimana Allah mewahyukan kepada Nabi Isa terkait dengan turunnya Ya'juj wa Ma'juj? Karena sesudah itu turun Ya'juj wa Ma'juj, mereka melakukan kerusakan di muka bumi. Wahyu yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihi salam, inni akhrajtu ibadan la yada ila qudratan li ahadi biqitalihim. Jadi kata Allah mewahyukan kepada Nabi Isa, sesungguhnya aku mengeluarkan hamba-hambaku la yada ila qudratan, yang tidak mempunyai kemampuan, yang tidak mempunyai kekuatan, li ahadin, bagi salah seorang, biqitalihim, untuk melawan peperangan, yaitu dengan Ya'juj wa Ma'juj. Masya Allah. Sehingga apa? Sehingga kata Allah mewahyukan kepada Nabi Isa, faharriz ibadi ila tur, wahai Isa, bersegeralah, kau lindungi hamba-hambaku, kau bawa ila tur, ke gunung Tur, yaitu namanya gunung Tur, di atas bukit. Fayanhaz bihim fitur, maka Nabi Isa beserta kaum muslimin hamba Allah bergegas menuju ke bukit Tur, yaitu ke atas gunung. Nah, saat itu langsung Nabi Isa membawa hamba Allah, umat-umat muslim, umat Muhammad, digiring naik ke bukit Tur, yaitu ke gunung yang paling tinggi. Maksudnya apa? Wa yursilullahu ta'ala Ya'juj wa Ma'juj min kulli hatibin yafsaluna ayyusra'un.
wa yuhasiruna Isa wa man ma'ahu fitur. Jadi saat itu Allah Subhanahu wa taala melepaskan Ya'juj wa Ma'juj dari setiap tempat atau bahasa itunya lebah ya, tempat sesuatu sehingga melepas Ya'juj wa Ma'juj memburu kaum muslimin yang bersama dengan Isa, wa yuhasiruna Isa wa man ma'ahu fitur, memburu Isa dan kaum muslimin yang saat itu bersembunyi di atas bukit Tur saat itu. Masya Allah. Jadi tidak dibiarkan, tetap Allah melindungi kaum muslimin yang diwahyukan kepada Nabi Isa alaihis salam. Jadi Isa melindungi kaum muslimin. Wa ya'tuna ila baitil muqaddis. Lalu kemudian Ya'juj wa Ma'juj mendatangi Baitul Maqdis setelah memburu ya, Nabi Isa dan kaum muslimin yang bersembunyi di atas bukit Tur. Wa ya'tuna ila Baitil Maqdis, kemudian itu Ya'juj dan Ma'juj mendatangi Baitul Maqdis. Untuk apa? Ya'juj wa Ma'juj fayaquluna, mereka berkata dengan perkataan yang sangat lantang, dengan perkataan yang sangat kuat, qad qatalna ahlat dunya faqatalu man fis sama. Jadi saat itu Ya'juj wa Ma'juj berkata, sesungguhnya aku turun ke muka bumi ini untuk melawan peperangan penduduk dunia, bukan kampung lagi, dunia yang mau diperangin oleh Ya'juj wa Ma'juj. Sehingga apa? Faqatalu man fis sama, maka penduduk atas langit memerangi Ya'juj wa Ma'juj itu atas perintah Allah, atas perintah Allah. Fayarmuna nusyabuhum fatarid muhammaratan dama. Jadi ketika itu memerangi penduduk langit dengan apa? Dengan melepaskan anak panahnya yang merah, merahnya seperti darah, muhammaratan dama. Saat itu penduduk langit memerangi Ya'juj wa Ma'juj dengan melemparkan atau melepaskan busur tanah yang merah, yang merahnya itu seperti merahnya darah. Masya Allah. Summa inna Isa wa mimmahu yabtahiluna bid-du'a, yabtahiluna bid-du'a'i ilallahi ta'ala. Kemudian Isa beserta kaum muslimin yang bersembunyi mengamankan diri di atas bukit Tur, ia memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa? Fayujibuhum, sehingga doa Nabi Isa dan kaum muslimin yang bersembunyi di atas bukit Tur dikabulkan oleh Subhanahu wa ta'ala, diijabah doanya oleh Allah. Wa yursilu ala Ya'juj wa Ma'juj anna ghafa kasaba fi raqabihim wa huwa dudun fi unufil ibili wal ghanam. Jadi saat itu Rasulullah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus melepaskan ulat-ulat menyerang Ya'juj wa Ma'juj, yang ulat itu dilempar dari hidung onta dan hidung
kambing. Ulat-ulat itu dilempar oleh Allah sampai mengenai apa? Mengenai leher dan badannya Ya'juj wa Ma'juj, sehingga akhirnya Ya'juj wa Ma'juj itu tubuhnya dimakan oleh ulat-ulat tersebut, sehingga apa? Fayusbihuna mauta, sehingga Ya'juj wa Ma'juj saat itu langsung mati, habis badannya dimakan oleh ulat yang dilempar dari hidung kambing dan hidung onta. Masya Allah. Summa yahbitu Isa wa man ma'ahu ilal ardi fala yajiduna mawdi'an ila mal'atuhu rumamu. Kemudian Isa beserta kaum muslimin yang sedang bersembunyi di atas bukit Tur turun ke bumi, sehingga ia tidak mendapatkan tempat satu petak pun, ya, satu titik pun tidak mendapatkan tempat, kecuali Isa dan kaum muslimin hanya mendapatkan begitu banyak bangke-bangkainya Ya'juj wa Ma'juj, karena setelah mati disantap dan dimakan oleh ulat-ulat yang memerangi, dan ulat itu adalah dari mana? Dari langit yang dikeluarkan dari hidung unta dan hidung kambing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yursilallahu ta'ala tayran a'naquha ka'anaqil bukhta fatatrahahumul haitsu sya'allah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala pun hingga sampai memerintahkan burung, ya, burungnya yang besar, yang lehernya panjang, untuk apa? Untuk memindahkan daging-daging bangkainya Ya'juj wa Ma'juj sampai habis dipindahkan, itu atas dasar perintah dan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Ya'juj dan Ma'juj itu akhirnya mati. Matinya Masya Allah, ya, dasar kuasa Allah. Dipanah dengan panah yang sangat merah, merahnya seperti darah. Lalu kemudian diperangi Ya'juj wa Ma'juj dengan dilempar dengan ulat. Akhirnya ulat itu menggerogoti Ya'juj wa Ma'juj hingga Ya'juj wa Ma'juj mati dan bangkainya memenuhi kampung, sehingga kampung itu penuh dengan daging bangkainya Ya'juj wa Ma'juj, hingga Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan burung-burung untuk memindahkan bangkai-bangkainya Ya'juj wa Ma'juj. Itu tanda atau alamat kiamat kubro yang keempat. Wa khamisuha, dan tanda-tanda alamat kiamat kubro yang kelima, khurujud dabbah. Jadi munculnya dabbah, keluarnya dabbah. Apa itu dabbah? Qila, dikatakan hiya fasilu naqata Shalih alaihi salam. Jadi dabbah itu adalah sosok makhluk anak onta. Lama aqarat ummaha harabat, yang saat itu onta itu teraniaya oleh induknya hingga onta itu kabur, lari jauh, ya, dengan larinya itu wa fatahalaha hajarun. Jadi saking larinya itu anak onta karena teraniaya oleh induknya, lalu kemudian lari selari-larinya, kabur sekabur-kaburnya, hingga itu unta menemukan gua, ya. Dan gua itu ada pintunya. Pintunya itu yang terbuat dari batu. Kuasa Allah. Ketika unta itu mau sampai ke pintu itu, maka pintunya itu terbuka.
dengan dengan sendirinya atas kuasa Allah dengan tujuan untuk menyelamatkan umat Islam. Dengan adanya dabbah, lalu kemudian si dabbah itu fadakhalat fi, masuklah itu si dabbah di dalam gua itu. Jadi masuk tuh fantabaka 'alaiha, hingga itu si dabbah menetap di dalamnya. Wahiya fihi ila waqti khurujiha, ya, dalam beberapa waktu hingga keluarnya itu dabbah, la yudrikuha talibun, tidak ada yang melihat dan tidak ada yang tahu kapan itu dabbah keluarnya. Dari mana keluar? Dari goa. Bersembunyi dalam persembunyiannya itu si dabbah, wala yaqutuha haribun yaroha ahlu kulli jihatin fi jihatihim. Ya, sehingga apa? Semua penduduk di dunia tidak ada yang tahu kapan itu dabbah bisa keluar dari goa, karena persembunyian dabbah itu tidak ada yang melihat, tidak ada yang tahu. Persembunyiannya seluruh penduduk yang ada di dunia tidak ada yang tahu ketika sampai saatnya keluar itu dabbah. Lalu kemudian dabbah keluar, watak tubuh baina ainil mu'minin mu'minat fayudi wajhuhu fayudi'a wajhuhu. Jadi setelah dabbah itu keluar dan keluarnya dabbah itu tidak ada yang mengetahui, maka si dabbah itu menulis antara mata orang mukmin itu ditulisnya mukminan. Jadi matanya ditulisnya namanya mukminah. Jadi orang-orang yang beriman. Fayudi'a wajhuhu, hingga ketika ditulis matanya orang yang ditulisnya mukminah, orang yang beriman itu wajahnya menjadi bercahaya, menjadi putih. Wa baina ainil kafir kafiron, dan ketika itu juga matanya orang kafir ditulisnya kafiron. Jadi kafir. Jadi kalau orang mukmin ditulis matanya oleh dabbah itu mukminah. Kalau orang itu kafir maka ditulisnya juga kafiron. Jadi matanya ditulisnya kafir, sehingga fayusawwidu wajhuhu, sehingga wajahnya yang kafir itu menjadi hitam legam, nggak ada cahayanya. Kalau mukmin mah jadi bercahaya putih. Yang ditulisnya kafir jadi wajahnya hitam. Wa tunadi lil muslim ya muslim. Dan kemudian dabbah memanggil orang muslim itu dengan bahasa ya muslim, yaitu wahai orang muslim. Walil kafiri ya kafir, dabbah kalau manggil orang kafir ya kafir dipanggilnya. Masya Allah. Jadi dabbah itu kalau nulis orang Islam di matanya ya mukminah, sehingga wajahnya bercahaya menjadi kalau nulis di matanya orang kafir ya kafiron, jadi sehingga wajahnya menjadi hitam. Wa tunadi lil muslim ya muslim, jadi ketika dabbah memanggil orang muslim itu dengan panggilan ya muslim, wahai orang muslim. Walil kafir ya kafir, dan memanggil si dabbah kepada orang kafir itu dengan ya kafir. Qala ta'ala wa idza waqa'al qawlu 'alaihim, dan apabila nanti mereka itu disebutnya orang kafir diucapinya, ai idza qaraba waqa'ul qawli bihim, dan ketika mendekati dengan mereka itu dengan ucapannya itu tuh tadi tuh diucapinya. Jadi kalau dabbah itu dekat sama orang Islam dipanggilnya mukminah. Kalau dekatnya orang kafir ditulisnya itu kafiro. Yang ditulisnya mukminah jadi
wajahnya bercahaya, yang ditulisnya kafir jadi wajahnya menjadi hitam. Dan ketika mendekat itu dabbah kepada orang muslim, dipanggilnya orang itu ya muslim. Ketika mendekati orang kafir, si dabbah itu memanggil dengan panggilan ya kafir, wahai kafir. Wa huwa ma wa'idu bihi minal bu'si wal adab. Dan saat itu perjanjian Allah, bahwa ada perjanjian siksa dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya bagi orang kafir, seorang pengikut Ya'juj wa Ma'juj, sehingga ada perjanjian dari Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mendapat adab dari Allah Subhanahu wa taala. Akhrajna lahum dabatan minal ardi tukallimuhum. Jadi aku keluarkan, kata Allah, beberapa dabbah dari bumi, dan nanti dabbah itu tukallimuhum, akan mampu berbicara dengan manusia. Bibutalanil adyani ma'adadin illal al-islam. Jadi karena sebab merusaknya agama dan banyaknya agama yang sesat kecuali agama Islam. Wa taqulu ya fulan anta min ahlil jannah. Jadi dabbah itu ngomong sesuai kata Allah, akhrajna lahum dabbah minal ardi tukallimuhum. Jadi dikeluarkan itu dabbah oleh Allah dari bumi, sehingga ia bisa berbicara dengan makhluk yang namanya manusia. Dan kenapa? Karena sebab manusia, orang-orang Ma'juj itu, yang mengikuti Ma'juj itu hanyalah membuat kerusakan, ya, agama sesat. Maka yang ada hanya agama Islam. Agama Islam adalah agama yang paling tinggi, al-Islam ya'lu wa la yu'la alaihi. Maka ketika wataqulu ya fulan, ketika memanggil, mengucapkan itu dabbah kepada orang yang beriman dengan panggilan ya fulan, wahai fulan, anta min ahlil jannah, sungguh engkau adalah ahli surga, karena orang mukmin, karena orang muslim. Tapi waya fulan anta min ahlin nar, dan dipanggilnya sesungguhnya engkau itu adalah ahli neraka bagi orang-orang yang kafir, pengikut Ya'juj wa Ma'juj, pengikut Dajjal. Itu dipanggilnya nanti oleh dabbah kalau muslim, kalau Islam yang beriman kepada Allah, ya fulan anta min ahlil jannah, wahai fulan engkau adalah ahli surga. Kalau pengikut Dajjal, kalau pengikut Ya'juj wa Ma'juj, maka dianggapnya kafir dan ia dipanggilnya ya fulan anta min ahlin nar, engkau adalah ahli neraka. Kenapa demikian? Annan nasa kana bi ayatina la yuqinun. Kenapa? Karena sesungguhnya manusia itu tidak meyakini dengan ayat-ayatnya Allah. Itu adalah orang kafir. Maka orang kafir sampai sekarang sampai berani nyobek-nyobek Quran, pendeta juga nyobek Quran, yang akhirnya kualat, dapat adab dari Allah. Ya adabnya itu tuh, ya, sehingga apa? Dipanggilnya juga oleh dabbah, bahwa fulan anta min ahlin nar, wahai fulan engkau orang kafir jadi ahli neraka. Kenapa itu ayat turun? Annan nasa kana bi ayatina la yuqinun. Karena sesungguhnya manusia itu kebanyakan tidak meyakini ayat-ayat Allah. Ay akhrajnaha linnasi li'adami iqanihim ya bi ayatina. Jadi karena apa? Karena dikeluarkannya manusia, ya, dari apa? Dari surga dimasukin ke neraka. Karena sebab apa? Karena sebab ia tidak meyakini dengan beberapa ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat perintah dia enggak yakin, ayat larangan dia enggak yakin. Hingga akhirnya kaum-kaum kufar, kaum-kaum yang ingkar kepada Allah itu mendapatkan
adab dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk panggilannya aja sudah kafir. Untuk selanjutnya kita akan kaji besok lusa malam Jumat, yaitu tanda-tanda atau alamat kiamat kubro yang keenam. Wasadisuha tulu'us syamsi min magharibiha, yaitu keluarnya matahari dari arah barat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha Bibi